Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sekalian? Ketemu lagi sama Riza dalam rangka kita mengunjungi para tenan inkubator bisnis BUMN Cirebon. Nah, kali ini saya mengunjungi Mbak Titi. Apa kabar Mbak Titi? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Senang ya bisa berkunjung ke tempatmu Mbak. Iya, terima kasih udah berkunjung di rumah saya, Sekar Food. Iya. Ya, jadi Mbak Titi ini adalah salah seorang tenan inkubator bisnis BUMN Cirebon, batch keempat Mbak Titi ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi saya senang. Dan Mbak Titi dia selalu bawa pertama kali pie brownies. Punya produk dulu Mbak bawa ya? Iya, betul. Selain itu ada beberapa sih produknya. Iya, banyak. Ada beberapa. Betul, tapi Mbak Titi mengawali dengan pie brownies. Iya. Nah, sedikit Mbak, kenapa sih kamu memilih bisnis ini Mbak? Awalnya sih gitu ya, bantu-bantu suami, tapi ya kebetulan banyak juga yang suka yang mau order jadi jadinya keterusan buat nambah-nambah usaha. Jadi istilahnya kayak jalan usaha lah, diterusin, dilanjutin dan menghasilkan gitu. Kalau tahun berapa sih dulu nih? 2019. Iya, berarti udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun. Jadi sahabat-sahabat, pertama kali Mbak Titi gabung ke rumah BUMN Cirebon dan seleksi jadi tenan, dapat kelas kalau saya satu setengah tahun ya Mbak. Betul. Dan beliau banyak dapat materi dari rumah BUMN. Nah, karena kita kunjungan ya Mbak ya. Selama itu materi apa yang paling berkesan buat dirimu dan kamu masih terapin sampai sekarang Mbak? Literasi keuangan. Aduh. Yang awal banget. Dasar banget. Betul. Itu berkesan sekali ya gitu. Yang tadinya nggak tahu menahu ya tentang keuangan itu bagaimana, manajemen keuangan itu seperti apa. Sampai akhirnya yang sekedar tahu manajemen aja, kemudian yang namanya manajemen keuangan tuh begini seluas sangat lebar sekali, sangat luas sekali ya. Baru mempelajarinya itu aja, jadi maksudnya tuh bikin kita terbuka gitu ya, bahwa manajemen keuangan tuh sangat luas gitu. Iya, betul. Menjadi dasar ya waktu itu ya. Betul. Memang sahabat-sahabat sekalian, saya sendiri merasakan gitu hasil penelitian saya, sejatinya seorang Mbak Titi ini, beliau menjalankan 3 peran sebagai istri bagi suaminya, peran ibu bagi anak-anaknya, dan terakhir adalah peran sebagai wirausaha perempuan gitu. Nah, setelah saya analisis, emang dasar keuangan pribadi dulu gitu. Ada semua temuan dan saya rasakan sekali Mbak gitu. Temuan saya adalah ketika seorang womanpreneur itu menguasai literasi keuangan pribadi, dia akan punya fight semangat lebih besar lagi untuk membesarkan usaha dia, mengelola keuangan perusahaan dia. Tapi kalau dia lemah ke dalam kelolaan uang pribadi, kecenderungannya adalah dia akan susah dan tidak sadar buat apa sih dia berusaha. Padahal berusaha itu pasti ujung-ujungnya dia bisa mendapatkan pendapatan, ya, bisa membentuk keuangan keluarga gitu. Dan bahkan yang gak penting apa coba Mbak? Kamu mulai berhemat ya. Nggak boleh sama saya belanja ini, belanja itu. Kalau itu bukan kebutuhan, stop ya gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, itu masih berjalan sampai saat ini, dijalankan nggak? Iya, betul. Alhamdulillah. Karena beliau dulu termasuk orang juga kaget ya dapat ilmu ini. Kenapa? Tidak semua mau menjalankan ini karena pasti terjadi perdebatan. Biasa jajan bakso ini sekarang dihemat-hemat ya. Betul. Harus diperhitungkan. Mbak, selain keuangan, ilmu apa lagi dari sisi marketing? BNC ya. Gitu ya. Terus itu kan untuk selain itu juga yang kita kalau misalnya mau mengeluarkan produk itu harus kita cari pasarnya seperti apa. Betul. Jadi nanti tuh akan takut ini berkembang atau tidak, diterima atau tidak, seperti itu. Jadi kita ini cek pasar dulu seperti apa, baru setelah kalau misalnya ada demand, baru kita produksi sebanyak-banyaknya gitu. Senang sekali. Kenapa? Temuan saya banyak sekali, sahabat-sahabat sekali bahwa para womanpreneur kadang-kadang dia bikin kue sesuai yang dia rasa enak. Enak menurut para entrepreneur belum tentu diterima pasarnya. Iya, betul. Sekarang Mbak Titi udah mulai gitu. Nah Mbak, kamu udah ikut kelas digital belum? Belum, kemarin nggak jadi ya. Nggak sempat ya.
Kalau dari sisi pemasaran digital apa yang kamu lakukan? Masih lewat ini nggak? Sosmed dan Sosmed, iya Pak. udah jalan ya, Udah jalan. Squarefood saya juga pernah lihat Squarefood. Nah, Mbak dari sisi bahan baku, kamu susah nggak sih dapetin bahannya? Gampang sih ya, soalnya pasar deket, Iya, terus betul. ya minimarket juga deket, Oke, gitu. jadi nggak isu lah ya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kalau bikinnya Mbak dalam seminggu ini berapa kali bikin? Tiap hari atau gimana? Jadi made by order Pak. Oh, I see. Oke. Aku sering sih dapat di sosmednya Ya. snack box-nya ya. Iya betul. Ya, snack box ya. Alhamdulillah juga banyak apa namanya dari dinas-dinas juga. Alhamdulillah. Ya kemarin. Ini kabupaten kan ya? Iya. Dinas, ya, betul. Ya, dinas kabupaten ya perdagangan juga kemarin ngambil dari sini. Alhamdulillah. Bangga saya. Nah, Mbak kalau untuk karyawan gimana? Karyawan ada. Oke. Itu dibantu suami juga? Enggak. Beda. Jadi ada karyawan yang paling freelance. Iya, betul. Sama sahabat ini Mbak Titi, saya bangga sama beliau. Awalnya dengan hanya bikin kue untuk keluarga, tapi sekarang malam jadi cuan buat beliau. Betul. Mbak, dalam yang usaha apa sih kendala kamu sekarang? Kendala yang dihadapi? Kendalanya tuh jadi masih malas untuk memasarkan gitu. Jadi kadang iya. Belum maksimal untuk memasarkan. Padahal kalau misalnya saya tuh sekali buka PO sering gitu full. Kalau misalnya target saya tuh misalnya 30 porsi, pas buka PO ternyata lebih gitu. Tapi ya itu di apa namanya kendalanya tuh malas gitu kadang. Masih muncul, awas lah, itu dievaluasi sama saya. Dia baru jujur ke saya sekarang. Betul. Oke, ya. Karena ini semoga setelah kelas saya Mbak semakin lihat, oh ini memang prospek ya. Siap. Lalu impianmu ke depan apa Mbak Squarefood ini? Jadi tetap lebih berkembang, lebih maju. Saya juga lebih optimis untuk selalu itu mengejar target. Betul. Iya, betul. Harus punya target gitu. Misalnya bulan ini seperti ini, bulan ini seperti harus tetap dari bulan ke bulan harus naik, lebih baik. Harus baik, sama-sama sekali. Makasih loh Mbak Titi. Sama-sama. Aku akhirnya bisa terima sama dirimu. Di sini saya pengen lihat lagi di tempat produksinya ya. Insya Allah saya doakan Mbak, meskipun kita udah nggak di kelas lagi, dirimu tetap bisa ngembang usaha. Nah, mungkin ada pesan ucapan terima kasih ke Rumah BUMN Cirebon, silahkan. Oke. Makasih Rumah BUMN Cirebon yang sudah meloloskan aku hingga bisa untuk masuk kelas yang sangat-sangat diinginkan ya. Setiap tenan yang berwirausaha itu sangat menginginkan untuk bisa lolos ke Rumah BUMN. Dan itu alhamdulillah saya udah bisa lolos, sudah lulus juga. Alhamdulillah. Terima kasih Rumah BUMN, terima kasih PLN. Oke, terima kasih atas semua fasilitasnya. Saya nggak Mbak Titi ini perjuangannya luar biasa ya. Perjuangannya jadi kalau dia datang pagi pulang paling terakhir juga pamer izin saya pulang, rumah saya jauh. Memang jauh sih kira sama saya. Anyway, insya Allah Mbak berkah lah ya. Amin. Kamu jangan pernah berhenti belajar ya. Amin. Belajar karena saya yakin Squarefood bisa berkembang. Itu sama sahabat kunjungan saya Mbak Nung, Mbak Eka ya dari Rumah BUMN Cirebon ke Squarefood. Sukses selalu, saya doakan Mbak Titinya. Amin. Soalnya ini prospek kok. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.